Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Cindera Masari dengan NIM F52125100030. Di sini saya akan menjelaskan tugas video dari Bapak, yaitu eh, logika diskrit dari Bapak Rivial Azhar Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tugas video berikut, yaitu langsung saja kita masuk ke topik, yaitu buatlah relasi dalam bentuk himpunan mahasiswa M, A, B, C. Kesimpul, ke himpunan proyek P, proyek satu, proyek 2. Jika A mengerjakan proyek satu, B mengerjakan proyek satu dan 2, C tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, dijelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data sistem informasi, serta berikan contoh sederhana, misalnya tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, adapun relasi yang pertama itu representasi dalam daftar pasangan terurut. Yang kedua, buatkan matriks relasinya. Dan yang ketiga, tentukan bagaimana sifat relasinya, apakah refleksif, simetris, dan transitif. Nah, kita langsung saja masuk ke eh, relasi pertama, yaitu representasi dalam daftar pasangan terurut. Nah, diketahui himpunan mahasiswa M, A, B, C, himpunan proyek P, himpunan proyek satu, proyek 2. Jadi, relasi dari R dan relasi R dari M ke P, yaitu A mengerjakan proyek satu, A proyek satu, B mengerjakan proyek satu dan proyek 2, yaitu B proyek satu, B proyek 2. Dan sedangkan C tidak mengerjakan proyek atau tidak ada pasangan. Sudah dijelaskan ya tadi pada topik di atas. Maka R sama dengan A proyek satu, B proyek satu, dan B proyek 2. Nah, mungkin itu. Kemudian eh, relasi yang kedua itu matriks relasinya. Nah, kita akan urutkan baris A, B, C, dan urutkan kolom eh, proyek satu dan proyek 2. Nah, di kolom proyek A, yaitu, di kolom, di baris A, yaitu proyek satu dan proyek 2, yaitu satu dan 0. Proyek B itu, yang di baris B itu satu dan satu. Dan di baris C itu 0 dan 0. Jadi penjelasannya itu baris A. Nah, di baris A ini berhubungan dengan proyek satu. Jadi nilainya satu, tidak dengan proyek 2, nilainya 0. Nah, baris B ini eh, B berhubungan dengan proyek satu dan proyek 2. Jadi nilainya 1. Sedangkan baris C ini tidak tidak terhubung dengan proyek manapun. Jadi nilainya itu 0, proyek satu itu 0 dan proyek 2 itu 0. Kemudian relasi yang ketiga yaitu sifat-sifat relasi. Nah, sifat-sifat relasi ini ada tiga. Ada yang pertama itu reflektif, yang dimana reflektif ini relasi dari M ke P bukan relasi pada himpunan yang sama atau bukan M ke M sehingga tidak dapat diuji refleksinya. Nah, relasi reflektif hanya berlaku untuk relasi pada himpunan A, yaitu A kali A. Yang kedua itu simetris, yang dimana relasi ini tidak simetris karena A proyek satu elemen R, tetapi proyek satu A tidak elemen R. Nah, jadi relasi tersebut simetris jika A dan B
elemen R, yaitu B dan A elemen R. Nah, itu dia jika disebut simetris. Kemudian yang ketiga itu ada transitif, yaitu relasi ini tidak transitif karena tidak ada pasangan seperti A proyek satu dan proyek satu X yang menghasilkan A dan X. Jadi relasi R disebut transitif jika A dan B elemen R dan B, C elemen R dan juga A, C elemen R. Nah, itu disebut transitif. Relasi R itu disebut transitif. Nah, jika ini tadi. Kemudian ada konsep relasi. Nah, kita masuk ke konsep relasi dalam basis data sistem informasi yang berbentuk tabel. Yang dimana itu ada mahasiswa dengan NIM, ini NIM-nya, kemudian nama, lalu mata kuliah, ada kode MK, nama MK, lalu ada relasi mahasiswa atau mata kuliah kode MK. Jadi, eh, agar kita tidak, ya, mungkin bisa lebih paham atau lebih jelas penjelasannya itu kita bisa menggunakan tabel. Nah, jadi ini tabel tabel konsep relasi dalam basis data sistem informasi, yaitu berbentuk tabel. Ada ini NIM, nama MK, kode NIM, kode MK dan nilai. Itu di mahasiswa, di mata kuliah, di relasi mahasiswa atau mata kuliah. Nah, kemudian kesimpulan dari eh, penjelasan berikut yaitu relasi antar himpunan M dan P dipresentasikan sebagai pasangan terurut dan matriks. Kemudian, relasi M ke P tidak memiliki sifat reflektif, simetris, atau transitif. Dan yang berikutnya itu konsep relasi digunakan di basis data melalui implementasi kunci asing untuk menghubungkan tabel entitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari soal yang Bapak berikan. Eh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atau ada salah-salah kata atau mungkin yang kurang kurang paham dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.